Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini yang juga menjelang maghrib ya, tinggal setengah jam lagi kurang lebih, kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran Mutiara Hikmah yang kita ambil dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, yang tentunya hari ini kita akan pelajari surah ke-6 ayat 17. Surah Al-An'am ayat 17. Tentunya ini sangat pas sekali ya, karena momennya bagaimana ketika di saat ini pandemi yang belum berakhir, kemudian bertambah lagi hingga akhirnya Jawa Barat nomor 1 ya gitu. Tapi kan nomor 1 terselamatkan ya, nomor 1 jumlah penderitanya ya gitu. Ya gitu. Tentunya dari kami juga, dari Tarki ya, kemudian juga dari RW saya itu banyak yang terkena ya, sampai 43 ya, setengahnya itu sudah sembuh gitu ya, setengahnya atau lebih itu sudah sembuh ya kalau nggak salah itu ya. Tentunya kami mengharapkan doa dari ikhwatu fillah ya, agar tentunya kami diberi kesabaran, ketabahan, dan juga tentunya saudara-saudara kami itu ya diberi kesembuhan ya, apapun penyakitnya gitu ya. Harapkanlah kesembuhan pada saudara-saudara kita ya, dan juga semoga nantinya akan lebih aman kembali ya gitu. Walaupun ya wallahu alam ya, sampai kapan, yang pasti di sini Allah menguji kita, tentunya pula menegur kita ya, yang tentunya layakkah kita menjadi hambanya yang terbaik di sisinya. Nah, ini tentunya yang menjadi muhasabah untuk kita. Silakan buka ayatnya di surah Al-An'am, surah yang ke-6, surah ke-6 ayat ke-17. Sudah? Ya, sambil ya. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyam saskamullahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyam saska bihairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sebentar ya, kita sambil aja ya.
untuk melihat tafsirnya ya. Nih, cara cepat untuk mencari itu cari nomor suratnya ya gitu. Makanya saya kasih kode surat ke-6 suratnya. Tapi emang di Quran tertentu itu pakai halaman ya. Contoh Quran Madinah gitu ya. Makanya saya tidak disarankan dulu gitu ya. Atau saya tidak menyarankan dulu gitu ya Quran itu ya. Silir. Nah, kita ulangi lagi ya. Wa yamsaskumullahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu ayatnya ya. Ada lagi yang belum ketemu? Ya, santai sajalah ya. Maka ayat ini berbicara tentang, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya ya, itu ada ayat tentang azab tuh ya gitu, dan tentang orang yang dijauhkan dari azab itu adalah orang yang mendapatkan rahmat gitu ya. Artinya bagaimana ketika seseorang itu dijauhkan dari azab, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi itu diantara kuncinya ya. Artinya jelas sekali tentang kemudaratan yang dimaksud, yaitu diantaranya ada azab ya, yang bisa jadi Allah timpakan di dunia. Tentunya itu sudah kita hafal mungkin ya. Bagi orang yang kafir itu merupakan azab, bagi orang yang beriman, yang fasik misalnya, yang belum sungguh-sungguh, maka itu teguran ya. Tapi bagi yang dia imannya sungguh-sungguh, itu adalah ujian ya gitu. Itulah kedudukan bagi mereka. Karena itu di ayat ini wa yamsaskumullahu bidurrin, yakni jika Allah menurunkan kepadamu suatu mudarat, seperti misalnya kemiskinan atau penyakit. Jadi termasuk ya penyakit. Fala kashifa lahu illahu, yaitu tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat mudarat ini yang menimpamu itu kecuali Allah. Jadi cuma Allah yang mengangkat musibah itu ya. Cuma Allah yang menghilangkannya ya. Gitu. Jadi seseorang sehebat apapun, sekuat apapun, sepintar apapun, tidak akan bisa menolak mudarat jika sudah ditakdirkan kepadanya. Ya. Jika sudah ditakdirkan. Kemudian juga di ayat ini dikatakan wa yamsaska bi khairin, yaitu berupa kelapangan ya. Khair itu kelapangan rezeki atau kesehatan. Di antaranya
orang-orang yang dilindungi gitu ya gitu ya, orang-orang yang dilindungi gitu ya gitu ya, orang-orang yang belum itu ya terpapar gitu ya mungkin, atau yang sekarang sudah sembuh juga itu bisa jadi ya. Wallahu alam. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia berkuasa atas segala sesuatu, yaitu diantaranya mampu untuk menimpakan kepadamu keburukan atau kebaikan. Inilah dikatakan di Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Jadi disinilah yang bisa kita ambil bagaimana ketika seorang hamba ditimpa kejelekan, tentunya itu sudah jelas bahwasanya jika Allah menimpakannya, dia tidak akan bisa mengangkatnya. Ya. Maka tentunya kalau kita lihat munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, termasuk ayat ke-16 ya, maka jadilah kita harusnya orang yang mendapatkan kemenangan ya. Orang yang mendapatkan rahmat Allah. Di antaranya orang-orang yang beramal soleh ya. Dengan beramal soleh, dengan keimanan, dengan tauhid, itu dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kuncinya. Maka tentunya disinilah jelas bagi kita agar mendapatkan keamanan itu dengan amal yang soleh itu ya. Itu. Amal soleh, baik amal soleh dalam rangka menggapai dunia dan juga prioritas akhirat. Itulah amal soleh ya gitu. Jadi amal soleh itu bukan hanya di masjid saja gitu ya, bukan hanya di ritual saja, pengajian saja gitu ya gitu. Tidak gitu ya. Tapi amal soleh itu sepanjang dia berbuat baik sesuai dengan syariat, itulah amal soleh gitu ya. Amalannya beres gitu ya gitu. Beres sesuai syariat maksudnya gitu ya. Jadi jelas seorang hamba harus beramal soleh gitu ya. Itulah kuncinya. Dan juga dikatakan dalam ayat yang lain atau di tafsir yang lain. Ini adalah diantara dalil tauhidnya adalah bahwa hanya Allah sendiri sajalah yang mengangkat kesulitan dan mengangkat atau mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu firman ini ya bisa jadi Allah memberikan sebuah kemiskinan atau sakit atau kesulitan, kecemasan ya, atau kesedihan dan yang lainnya. Maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia sendiri ya. Dan Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang memberikan manfaat dan menimpakan mudarat, maka Dialah semata yang berhak untuk disembah dan dipertuhankan. Jadi ini tentunya kembali pada tauhid ya gitu. Jadi orang yang bertauhid itu bisa diselamatkan dari bencana. Jadi ya memang kembali pada situ spiritual kita gitu ya. Spiritual kita tentu didukung juga dengan usaha kita ya gitu. Usaha kita ya memakai masker, cuci tangan. Ya, itu usaha kita sebenarnya. Kalau tidak memakai masker ya seseorang tidak bisa gitu ya, hanya menyerahkan selamat itu dari Allah, kemudian dia tidak berusaha gitu ya. Sama dia dengan ketika menyeberang ya gitu, dia tidak melihat kanan kiri ya dia sudah celaka gitu ya gitu. Nah itu ya, jadi ini banyak sekali. Insya Allah nanti kita bahas sambung dengan surah Yunus ayat 107 itu juga hampir sama ayatnya ya gitu. Itu saja dahulu ya, tidak panjang-panjang karena juga waktunya ya. Walafu minkum barakallahu fikum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.